Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Anandia. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian gimana caranya aku akhirnya bisa mengembalikan kondisi muka nih yang sebelumnya kering menjadi normal kayak sekarang. Duh, kalau misalkan kalian belum tahu, punya kulit kering itu sumpah nggak enak banget. Karena gampang jadi kusam, gampang juga punya kerutan di muka. Kalau misalkan udah kusam, itu tuh susah banget men dimanipulasi sama makeup. Jangankan pakai foundation ya, pakai bedak aja itu hasilnya bisa nggak memuaskan. Karena gampang banget crack, gampang banget patchy, apalagi di daerah-daerah yang bener-bener kering. Terus kalau misalkan lagi jerawatan, itu juga agak susah. Karena biasanya kan obat jerawat menyerap minyak berlebih di kulitnya itu kan. Nah, kalau udah dipakai di kulit yang kering, ya tambah kerontang lagi dong. Pokoknya ribet banget deh. So, tips pertama dari aku yang udah melalui semua ini, gile. Pertama, kalian harus bisa banget identifikasi faktor apa sih yang bikin kulit kamu itu jadi kering. Itu penting banget supaya nanti treatment yang kamu pilih juga tepat. Soalnya, penyebab kulit kering itu ada banyak banget cuy. Kita nggak bisa tuh cuman ngandelin prediksi skincare mana yang cocok, mana skincare yang nggak cocok. Soalnya aku dulu kayak gitu, gengs. Aku cuman ngandelin prediksi skincare doang, dan yang terjadi di aku saat pakai skincare ya benar sih melembabkan, cuman kalau misalkan udah lepas dari skincare, misalkan luput 2 hari aja nih udah balik lagi ke kering gitu mukanya. So ya banyak faktor yang harus diperbaiki selain dari skincare. Nah, saran aku kalau mau identifikasi, mulailah dari faktor yang gampang dulu, yaitu lingkungan. Kamu perhatiin dulu deh cuaca di lingkungan kamu gimana, karena cuaca yang terlalu panas atau yang terlalu dingin itu bisa memicu kulit kita jadi kering. Soalnya di kondisi tersebut, kelembapan kulit kita bakal menurun, geng. Kalau misalkan memang benar karena faktor cuaca, mungkin saran aku sih kamu bisa beli alat untuk melembabkan udara di sekitar ruangan kamu. Bisa pakai nano spray atau pakai humidifier gitu. Faktor yang kedua bisa jadi karena lifestyle, guys. Kebiasaan sehari-hari, misalkan kelamaan mandi pakai air panas, atau misalkan kamu kelamaan main gadget. Karena di gadget kan ada sinar biru yang sebenarnya bisa merusak kulit kita juga. Terus bisa jadi karena ada konsumsi alkohol, atau bisa jadi karena makanan kamu kurang sehat. Makanan yang dikonsumsi banyak kadar garamnya atau banyak kadar gulanya, dan itu pengaruh banget cuy, apalagi dilakuinnya tiap hari. Faktor selanjutnya bisa jadi kondisi penyakit tertentu dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dan yang berikutnya barulah bisa jadi karena skincare yang kamu pakai ingredientsnya kurang tepat, atau saat mengkombinasikan skincare ternyata ingredientsnya nggak cocok tuh satu sama lain. Nah, kalau aku kemarin setelah diidentifikasi, ternyata faktor yang sangat mungkin itu pertama adalah lifestyle, dan yang kedua baru soal jenis asupan skincare yang aku pakai ternyata kurang tepat. Waktu itu aku doyan banget makan manis. Kalau soal garam sih nggak seberapa tinggi ya konsumsinya, tapi soal gula ini loh aku sangat-sangat wah happy gitu rasanya kalau makan yang manis-manis terus. Tapi ternyata nggak baik cuy. Nah, faktor yang kedua, aku juga salah asupan jenis skincare-nya. Maksudnya itu gini, aku dulu kan selalu fokus untuk mencerahkan mukaku, karena ya itu tadi gampang kusem, guys. Kalau misalkan kalian udah banyak nontonin review skincare aku yang dulu, pasti ngeh ya kalau aku tuh sering banget make bahan-bahan yang bisa mencerahkan muka, dan eksfoliasi juga jalan. Ditambah lagi karena kebutuhan review ya, jadi jeda gonta-gantinya itu pendek alias sering gonta-ganti. So ya akhirnya kulit aku mulai memberontak, dan sampailah di titik dimana kulit aku jadi agak sensitif. Terus tone wajahku juga berubah jadi pink undertone, karena sebelumnya kan ya sama gitu sama tangan, warnanya kuning, kok ini berubah jadi pink. Lalu yang paling parah sih waktu dipakein skincare udah mulai kerasa nggak nyaman banget, pedih-pedihnya itu mulai kerasa. Setelah cari info sana sini, akhirnya aku putusin untuk puasa skincare. Dan kebetulan review skincareku juga udah kelar, itu sekitar bulan Desember 2019. Terus ya udah langsung aku jalanin deh puasa skincare-nya. Jadi segala macam skincare rutin, berapa stepku dulu itu aku berhentiin, dan aku cuman pakai sabun mukanya Didi. Ini juga masih bertahan sampai sekarang aku pakai. Habis cuci muka, pelembab yang aku pakai juga cuman aloe gel dari Natrep ini. Karena aloe gel ini bagus untuk shooting kulit dan bikin kulitnya lebih calming, apalagi waktu itu kan kondisinya mukaku agak perih-perih, dan ini ngebantu sih. Lalu untuk siang
siang harinya aku tetap pakai sunscreen, masih dari Skin Aqua juga. Ini aku pakai supaya kulit yang perihnya itu nggak makin parah waktu kena sinar matahari. Udah sih gitu aja, jadi cuman ada 3 produk ya, si facial wash tadi, terus pelembab aloe gel itu, sama sunscreen. Nah, ketiga produk ini aku pakai selama 1 bulan, nggak pakai yang lain. Oh ya, selama 1 bulan itu aku juga diet karbo sama gula. Rasanya aku udah pernah cerita deh di video waktu cheating makan sambal cumi itu. Jadi dalam 1 minggu tuh aku puasa 6 hari dan 1 harinya untuk cheating, karena kalau nggak gitu aku bakal bosan banget. Makanya ada video waktu aku makan sambal cumi, oh my god, itu kalap banget cuy, aku malu. Nah, di saat itu aku perbanyak makan sayur, aku perbanyak minum air putih juga, aku ngurangin minum dan makan yang manis, aku ngurangin minyak juga, dan aku perbanyakin makan yang rebus-rebusan gitu. Tapi awal niat puasanya itu bukan karena untuk kesehatan kulit sih sebenarnya, melainkan untuk keseimbangan hormonku, karena siklus haidku tuh amburadul guys. Jadi aku cobalah diet karbo sama gula ini, dan alhamdulillahnya ngefek, dan alhamdulillahnya lagi bonusnya ke muka gitu. Dan bertepatan sih sama si diet skincare-nya ini, jadi pas banget sih. Setelah 1 bulan cuman pakai 3 produk itu tadi, terus aku diet gula sama karbo, alhamdulillah kulit aku membaik sekitar 75%-an, keringnya mulai berkurang, pedih-pedihnya udah nggak lagi. Tapi kamu tahu nggak kalau mukaku tuh jadi kusem banget, sumpah. Coba deh lihat video-video setelah aku review skincare di bulan Desember. Kan aku juga nggak ada bikin review skincare atau makeup deh rasanya, karena mukanya emang lagi bermasalah kan. So ya, mukanya kusem karena terbiasa dicekoki bahan pencerah, terbiasa dieksfoliasi, dan selama 1 bulan itu diberhentikan, kulit kusam pun datang. Tapi harus sabar, nggak boleh terlena untuk eksfoliasi dan pakai bahan pencerah dulu. Daripada masuk ke lubang yang salah lagi gitu ya, mending berjalan sampai nemu titik terang. Lanjut cerita, setelah 1 bulan itu aku akhirnya menambahkan produk skincare lagi, yaitu produk dari The Ordinary yang Niacinamide Plus Zinc. Aku pilih Niacinamide karena Niacinamide itu bagus untuk memperkuat pertahanan kulit kita, dan dia juga ngebantu membuat produksi minyak jadi lebih balance. So, yang kulitnya berminyak nggak bakal kering waktu pakai Niacinamide, dan sebaliknya juga yang kulitnya kering nggak bakal jadi berminyak. Alhamdulillahnya aku cocok sama kandungan Niacinamide. Nah, kalau misalkan kamu nggak cocok sama Niacinamide, kamu mungkin bisa ganti pakai Ceramide atau pakai Snail Mucin, itu juga bagus. Karena ketambahan 1, jadi kan 4 nih skincareku. 4 produk ini aku pakai coba dulu selama 1 minggu. Alhamdulillahnya selama 1 minggu itu aku bisa melihat perkembangan, seperti undertone aku udah mulai kembali kayak skin tone asli aku. Akhirnya aku mulai berani nambahin produk skincare lagi, dan ini adalah produk skincare yang menurut aku penyelamat banget juga dalam kasus kulit keringku. Produk yang aku maksud adalah Olay Total Effects yang variannya kayak gini, dan aku pakai 3 produk, ada si daily serumnya, ada day creamnya, dan ada night creamnya juga. Aku pilih nambahin produk anti-aging karena di produk anti-aging itu bisa membantu memperbaiki jaringan kulit yang rusak sekaligus lebih baik dalam melembabkan kulit. Nah, di varian Total Effects yang aku pakai ini, dia nggak ada retinol atau bahan eksfoliat lainnya, tapi kandungannya itu lebih ke vitaniasin kompleks, ada B3, ada B5, ada vitamin E juga, dan pas banget sih dikombinasiin sama serumnya The Ordinary yang aku pakai itu. Setelah 1 minggu aku pakai 7 kombinasi skincare ini, 7 ya bener kan, tadi 4 terus ketambahan oleh 3 jadi 7. Aku pakai 7 kombinasi skincare ini selama 1 minggu, dan aku bener-bener bisa ngelihat perubahannya. Kulit aku kerasa lebih baik banget dan lebih lembab juga. Akhirnya aku terusin sampai sekitar 1,5 bulan atau 2 bulanan gitu. Nah, di bulan Maret inilah aku mulai ngerasa kalau mukaku bener-bener udah kembali lagi menjadi normal tipenya, bukan kering lagi. Seneng banget sih. Karena di bulan Maret itu aku sempat ngetes ya, apakah kulit aku bakal kembali kering lagi kalau misalkan aku nggak pakai skincare, dan ternyata enggak, alhamdulillah banget sih. Jeda 2 hari itu masih aman banget kulitnya. Karena mukanya udah jadi lebih sehat, otomatis warna kulitnya juga sedikit lebih meningkat ya, nggak kusem-kusem banget lah. Pokoknya sehat lah, aku suka sih. Cuman ya itu, problemnya tinggal 1, yaitu komedo. Ya wajar sih, karena aku hampir 3 bulan waktu itu nggak pakai produk eksfoliat lagi kan, makanya timbul komedo. Sampailah waktu aku ngerasa kok komedonya tambah banyak ya, terus kayak sering beruntusan gitu di alis. Akhirnya aku cobalah nambahin produk eksfoliat, dan muncullah tuh video skincare di Alfamart karena pengen cari yang deket dulu aja. Kalau kalian udah nonton pasti tahu aku beli Himalaya Nimax ya, yang ada scrubnya itu, dan itu juga ngebantu
aku untuk ngebersihin bagian komedonya. Setelah aku pakai Himalayan Mask itu, aku ngerasa muka aku juga nggak ada masalah kalau ditambahin pakai masker yang ada scrubnya. Sejak saat itulah aku mulai explore skincare lagi. Makanya baru sekarang lagi kan aku rajin-rajin untuk bikin review skincare. Tapi tetap sih aku harus lebih bijak kali ini dalam mengatur jeda pergantian skincare-nya dan juga ngelihat komposisinya biar nggak salah kayak dulu lagi. Oh ya, untuk diet gula sama karbonya sekarang aku udah nggak diet itu lagi. Jadi kayak cuman berlangsung 2 bulan. Tapi tetap kalau diperlukan aku bakal diet gula dan karbo lagi karena ya badan itu beneran kerasa enteng, hormon lebih stabil, kulit juga lebih balance kondisinya, tapi nahan bosennya itu sih. Saat ini aku juga bertahap udah mulai pilih-pilihin lagi produk brightening yang akan aku masukin ke skincare rutin aku. Terus aku juga udah mulai pilih-pilih chemical exfoliate untuk aku masukin juga. Dan ya kalau misalkan nanti hasilnya bagus di aku dan ternyata aman-aman juga, aku bakal sharing lagi di video yang lain, tenang aja. Oke, jadi itu dia tadi pengalaman plus tips aku tentang ngembaliin kondisi kulit yang kering menjadi normal lagi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kamu, dan kalau misalkan kamu ada pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi bareng-bareng. Makasih banyak udah ditontonin sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys!